Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Aswinati, yang akan mengajak kalian belajar IPA bersama-sama. Sebelum dimulai, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selanjutnya, siapkan buku catatan, alat tulis, buku siswa, dan nanti yang penting dicatat. Di akhir kegiatan ini akan ada evaluasinya. Oke? Tonton terus video ini dari awal sampai selesai. Baik, mari kita mulai saja. Nah, kita akan belajar tentang pembuahan ganda pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Masih bersama saya ya, Bu Asi. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan proses pembuahan pada tumbuhan berbiji tertutup. Sumbernya masih menggunakan buku siswa halaman 63 sampai dengan 73. Nanti kalian bisa menambah dari buku-buku lain yang relevan atau dari internet ya. Kalian tentunya masih ingat, di kelas 7 dulu kalian telah belajar tentang klasifikasi tumbuhan. Di sini tumbuhan ada yang termasuk tumbuhan berbiji terbuka dan ada yang termasuk tumbuhan berbiji tertutup. Ini adalah contoh-contoh tanaman berbiji terbuka seperti pakis saji, kemudian ada pinus dan ada melinjo. Sedangkan tumbuhan biji tertutup dicirikan oleh bunga yang biasanya berwarna-warni ya. Kemudian buahnya juga memiliki daging buah yang tebal. Kalian tentu tahu ya bahwa buah mangga ini berasal dari bunga. Ini bunga mangga, kemudian ini saya besarkan ya. Nah, bagaimana proses terbentuknya buah dari bunga? Kita akan pelajari bersama-sama ya. Nah, kalian masih ingat kan? Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Di sini ada bagian mahkota atau alat perhiasan bunga ya, ada kelopak, ada dasar bunga. Kemudian ada kepala sari, ada kepala putik, di sini tangkai putik dan bakal biji. Nah, di dalam bakal biji ini dilindungi oleh bakal buah ini ya, yang bagian luarnya. Selanjutnya mari kita amati bagian-bagian bakal buahnya. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Nah, kalau pada tumbuhan biji terbuka ini ya, bagian bakal biji tidak dilindungi oleh karpela atau daun buah, dan di sini mikrofilnya ini ya, yang saya tunjuk ini kelihatan dari luar atau terbuka, dan ini tidak ada daun buah atau karpela. Kita bedakan dengan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae dilindungi oleh karpela atau daun buah ini yang warnanya merah ya. Nah, ini bagian dalamnya masih ditutupi oleh karpela atau daun buah ya, yang bakal menjadi daging buah kalau nanti sudah dibuahi atau sudah dilakukan fertilisasi. Nah, kita lihat di sini pembuahan pada tumbuhan Angiospermae ya. Di sini ada gambar bakal buah ya, yang merupakan bagian dari putik ya. Jadi ini kalau kita lihat bagian putik, di sini ada kepala putik, ada tangkai putik, dan ada bakal buah. Nah, proses pembuahan ganda pada tumbuhan Angiospermae diawali dengan peristiwa penyerbukan. Jadi menempelnya serbuk sari di atas kepala putik, terjadi penyerbukan. Kemudian setelah penyerbukan di sini terjadi peristiwa pembentukan bulu serbuk menuju ke sini ya, ke bakal buah. Nah, di sini tadinya menempel membentuk bulu serbuk menuju ke bakal buah ya, yang di dalamnya ada bakal bijinya. Nah, di dalam serbuk sari terdapat dua inti, yaitu inti generatif dan inti vegetatif. Nah, pada perjalanannya nanti inti generatif akan membelah menjadi dua. Ini ya, di sini inti generatif 1 dan 2, sedangkan inti vegetatif berfungsi sebagai penunjuk jalan. Jadi nanti tidak ikut melakukan pembuahan. Di sini terjadi 2 kali pembuahan, yaitu pembuahan yang pertama antara inti generatif 1 dengan sel telur membentuk zigot.
Kemudian inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk calon individu baru. Nah, kalau pada tumbuhan biji terbuka, pembuahannya tunggal. Jadi hanya sekali saja terjadi pembuahan, yaitu antara inti generatif dan inti sel telur membentuk calon individu baru. Nah, itulah bedanya. Berikut ini adalah animasi proses pembuahan pada tumbuhan biji tertutup. Pada tumbuhan biji tertutup, pembuahan berawal dari sini ya, di bagian bakal buah yang di dalamnya terdapat bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat inti ya, satu inti bakal biji yang mengalami pembelahan menjadi 2 sel, kemudian membelah lagi menjadi 4 sel ya. Pembelahan tersebut namanya meiosis ya, dari 1 sel menjadi 4 sel, tetapi yang 3 sel anakan tadi adalah mengalami reduksi, sedangkan satu inti selnya akan berkembang secara sempurna. Nah, dari satu inti ini akan membelah lagi secara mitosis sebanyak 3 kali berturut-turut. Nah, ini ya, ini membelah yang kedua, kemudian ini sekali lagi masih membelah yang ketiga, sehingga dari 1 sel berkembang menjadi 8 sel anakan. Nah, masing-masing sel anakan ini akan menuju ke tempatnya masing-masing. 3 inti menuju ke arah kutub membentuk sel-sel antipoda. Kemudian yang bagian tengah ini ada 2, yaitu membentuk inti kandung lembaga sekunder, sedangkan yang bawah ini ya, yang berwarna merah itu adalah inti sel telur atau ovum, yang di kanan kirinya terdapat sel pengiring atau sel sinergit. Jadi ke-8 inti tersebut telah berkembang sesuai fungsinya masing-masing ya. Selanjutnya, pada saat yang bersamaan pada kepala sari terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Nah, serbuk sari di sini juga mengalami pemasakan atau pematangan. Di sini ada inti generatif dan inti vegetatif yang berada di dalam serbuk sari. Nah, setelah matang dia akan jatuh di atas kepala putik ya, yaitu melakukan penyerbukan, bisa melalui perantara angin, serangga ya. Nah, setelah menempel di atas kepala putik seperti ini, kemudian terbentuklah bulu serbuk sari. Nah, yang menuju ke bakal biji atau bakal buah ya. Nah, di dalam proses ini, pada saat perjalanan ini, kemudian inti generatif membelah menjadi 2, menjadi inti generatif 1 dan 2. Kemudian inti generatif 1 ini ya, kemudian siap untuk menuju ke bakal biji. Nah, ini ya, ini adalah peristiwa meleburnya inti vegetatif dengan sinergit. Kemudian nah ini ya, membuahi sel telur atau ovum membentuk calon individu baru. Sedangkan inti generatif 2 ini ya, kita lihat. Nah, kemudian melebur bersama dengan inti kandung lembaga sekunder yang akan membentuk endosperm atau cadangan makanan atau keping biji ya. Pada biji itu kan ada keping bijinya. Bakal biji dan bakal buah akan terus berkembang sehingga menjadi buah ya. Bunganya rontok, yang tertinggal nanti tinggal buahnya. Kalau sudah jadi buah, di dalamnya ada calon individu baru seperti ini ya. Ini contohnya pada kacang. Oke, time for quiz. Oke. Ini hanya contoh soal satu saja ya. Nanti soal yang lain silakan kalian coba kerjakan pada link yang saya lampirkan di deskripsi di bawah video ini ya. Silakan nanti diklik saja, dikerjakan. Secara otomatis nanti jawaban sudah terkirim. Perhatikan gambar. Nah, di sini pertanyaannya bagian yang berperan dalam proses pembuahan, yaitu nomor, kita lihat jawabannya. Ya, 2, 3, dan 4. Ya, itu ya. Cukup jelas ya. Selanjutnya, amati tanaman berbunga yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian ambil salah satunya, gambarkan bunganya, kemudian tentukan bagian-bagian bunga yang berperan dalam proses pembuahan.
Kemudian yang kedua, ambil 1 biji kacang atau bisa juga kedelai, belah membucuk. Kemudian gambarkan dan tentukan bagian-bagiannya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.